Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3F, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 4, PPKN Bahasa Indonesia, dan pembelajaran 6, PPKN. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah kita terima, atas segala perlindungan yang telah kita terima, terlebih di masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak, setelah itu kita persiapkan diri kita untuk belajar. Kita siapkan buku tematik kita. Ayo membaca. Kewajiban di lingkungan sekolah. Selesai berolahraga, murid-murid akan kembali ke kelas. Mereka pun berganti baju di kamar mandi sekolah. Saat Cika memasuki kamar mandi, ternyata keran air dalam keadaan terbuka. Air di dalam bak kamar mandi terbuang percuma. Cika langsung menutup keran air tersebut. Air pun tidak lagi terbuang. Begitulah Cika. Tanpa mencari tahu siapa yang bersalah, ia langsung memperbaiki keadaan yang tidak semestinya. Cika menyadari kewajibannya di lingkungan sekolah, yaitu ikut menjaga kelestarian lingkungan. Dari bacaan yang baru saja kita simak tadi, kita mengetahui bahwa Cika menyadari bahwa kewajibannya untuk menjaga lingkungan sekolah. Cika tidak berusaha mencari tahu siapa yang telah menyalakan keran dan lupa mematikannya. Cika langsung merasa dia harus mematikan keran tersebut supaya tidak semakin banyak air yang terbuang percuma. Nah, anak-anak, kita seharusnya mencontoh sikap Cika. Karena menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban kita di lingkungan sekolah. Ayo mendengarkan. Air sebagai sumber energi alternatif. Energi dari air merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air merupakan sumber energi yang paling murah dan mudah didapat. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Pembangkit listrik ada dua macam, yaitu pembangkit listrik skala besar (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi gerak dengan bantuan turbin air. Selanjutnya, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui jaringan listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Beberapa bagian PLTA adalah sebagai berikut. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar. Turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. PLTA skala besar memiliki kelebihan, yaitu menghasilkan daya listrik yang besar dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran. Namun, PLTA juga memiliki kekurangan,
yaitu memerlukan biaya yang mahal untuk pembangunannya dan waktu pembangunan yang lama. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Sumber air yang digunakan dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun kecil. Beberapa bagian PLTMH antara lain sebagai berikut. Kincir air berfungsi penggerak dinamo. Dinamo berfungsi sebagai menghasilkan listrik. Saluran pembawa air berfungsi menjaga air yang disalurkan. Sama seperti PLTA, PLTMH juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, biaya pembuatannya cukup murah dengan rancangan yang sederhana, serta tidak menimbulkan pencemaran. Sementara itu, kekurangannya adalah hanya menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. Nah, supaya anak-anak lebih memahami seperti apa sih PLTMH itu, kita saksikan ya video berikut ini bersama-sama. Indonesia yang mungkin masih ada daerah yang belum dialiri listrik. Dulu hal ini juga terjadi di Desa Gunung Sawur, Lumajang, tidak ada listrik. Ya, namun sekarang ini desa di kaki Gunung Semeru ini tidak gelap lagi. Semua berkat teknologi mikrohidro yang digagas warga Desa Gunung Sawur sendiri. Anak-anak sekarang sudah malam, waktunya belajar. Ini lampunya sudah dinyalakan sama ibu. Ya, Bu. Dulu, listrik merupakan barang langka bagi warga Gunung Sawur, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Jika malam tiba, anak-anak belajar dengan lampu minyak. Namun sejak tahun 1992, kondisi berubah. Warga telah mendapat aliran listrik dan bisa menyalakan lampu. Semua berkat Sucipto, warga Desa Gunung Sawur yang menciptakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Memanfaatkan aliran Sungai Besuk Semut, Sarjana Teknik Mesin Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang ini menciptakan terobosan agar desanya tidak lagi gelap. Sungai bagi warga Desa Gunung Sawur ternyata tidak hanya sebagai sumber air saja. Namun dari aliran Gunung Semeru ini, Sungai Besuk Semut bisa diolah menjadi aliran listrik. Dan ternyata hasilnya melalui alat mikrohidro turbin closed flow ini, akhirnya ratusan rumah warga Desa Gunung Sawur bisa mendapatkan penerangan. Sucipto memiliki berbagai macam turbin, yang paling kecil berdiameter 6 cm hingga diameter 40 cm. Pembangkit listrik Sucipto di Gunung Sawur sendiri bertipe C424. Kategori C4 adalah kode turbin buatan Sucipto, sedangkan angka 24 merupakan diameter turbin 24 cm. Generator ini berkapasitas 20 kVA dan bisa menghasilkan daya listrik mencapai 20.000 kW untuk mengaliri 120 rumah di Gunung Sawur. Awalnya, Sucipto membuat sendiri pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kini, Sucipto bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga Gunung Sawur. Warga diberdayakan untuk memotong material pelat logam hingga perakitan turbin pembangkit mikrohidro. Kini Sucipto lega, desanya dialiri listrik. Adanya listrik di Gunung Sawur merupakan cita-cita Sucipto. Walaupun sudah ada listrik dari PLN, Sucipto yakin pembangkit listrik tenaga mikrohidro tidak akan ditinggalkan. Keunggulan mikrohidro diantaranya ramah lingkungan, energi yang dapat diperbarui, dan biaya pengoperasian yang murah. Mikrohidro itu adalah air, ya, pendorongnya, jadi bukan bahan bakar. Ini saya yakin sampai kapanpun, bahkan ke depan ini akan menjadi energi masa depan, karena tidak memerlukan bahan bakar. Dan bahan bakar itu sendiri dari hari ke hari ini selalu
kadang-kadang langka, terjadi kelangkaan, harganya semakin melambung naik. Kami punya potensi di tempat kami. Kami punya potensi di tempat kami yang bisa kita ubah menjadi tenaga listrik. Kini sudah ada ratusan rumah di Gunung Sawur menggunakan listrik tenaga mikrohidro. Warga puas karena listrik mikrohidro lebih murah. Listrik mikrohidro dijual Rp300 per kilowatt per jam. Sedangkan listrik PLN dijual Rp605 per kilowatt per jam. Lebih murah dari PLN. Mikro itu kan 8.000, kalau PLN itu bisa 30-50 satu bulan. Namun ada warga yang memasang mikrohidro sekaligus listrik PLN. Ini sekedar antisipasi jika terjadi gangguan. Kendalanya kalau hujan itu banjir, sampah itu nyumpat di aliran airnya ke mikrohidro itu. Jadi bisa padam, tapi padamnya sekitar 5 menit. Ya, habis itu nyala lagi. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro milik Sucipto tidak hanya digunakan warga desa Gunung Sawur. Hingga saat ini sudah ada 165 pembangkit buatan Sucipto yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Berkat kiprahnya pada teknologi mikrohidro, Sucipto banyak meraih penghargaan. Di antaranya penghargaan dari Gubernur Jawa Timur pada Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur 2012 dan penghargaan Energi Prakarsa dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2012. Warga Gunung Sawur kini bisa lega. Gelap yang dirasakan Sucipto ketika kecil tidak dirasakan anak-anak desa Gunung Sawur sekarang. Kami ini orang kaya. Ya, dengan adanya teknologi mikrohidro ini, akhirnya warga desa Gunung Sawur tidak lagi takut akan kegelapan. Seperti halnya anak-anak ini yang senang sekali bermain pada malam hari. Yang istimewanya, teknologi ini dibuat sendiri oleh warga desa Gunung Sawur, yang menandakan bahwa warga desa tidak ketinggalan dengan yang lain. Dan tentunya ini membuktikan bahwa Indonesia bisa. Gita Goinda, Lumajang. Ikut main ya, boleh ya? Ayo. Ayo belajar. Pengembangan energi alternatif didasari pada semakin langka, mahal, serta dampak buruk yang ditimbulkan sumber energi yang lama. Kehadiran suatu sumber energi baru bertujuan untuk menggantikan sumber energi yang lama. Namun, dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa menggunakan sumber energi alternatif. Oleh karena itu, kita hendaknya membiasakan berhemat menggunakan bahan bakar fosil. Dengan begitu, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selanjutnya, kita dapat dengan mudah beralih ke sumber energi alternatif. Memilih menggunakan sumber energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Sikap ini harus terus diupayakan agar kehidupan menjadi lebih baik di masa depan. Beri tanda centang untuk pilihan yang sesuai kebiasaanmu. Aku pergi ke sekolah. Pilihannya naik mobil pribadi, naik mobil sekolah. Waktu aku tidur. Pilihannya lampu dimatikan, lampu dinyalakan. Meminum air dari kemasan. Pilihannya bersisa, tidak bersisa. Saat ada sampah di rumah. Pilihannya langsung aku buang, biar bibi yang membuangnya. Aku lebih senang bermain. Pilihannya bersama adik atau kakak, video game. Apakah kebiasaanmu telah sesuai dengan sikap menjaga lingkungan? Tugas PPKN di Google Classroom. Halaman 103, ayo berlatih. Kalian cukup menuliskan di buku cetak tema 3F halaman 103 ayo berlatih, kemudian fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasannya. Terima kasih anak-anak kelas 3. Salam sehat dan tetap semangat belajar ya. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.